Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resita Jumroeni dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah 5B, NIM 104190028. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Bisnis Islam. Langsung saja ke materi yang pertama tentang landasan filosofi dalam bisnis. Landasan filosofi etika dalam Islam mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di samping itu juga etika dan bisnis Islam mengacu pada hasil kajian filosofi pada para mujtahid yang terbimbing kemakrifatannya dan kesolehannya. Dengan kata lain bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang dijamin kebenarannya secara ilmiah. Oleh karena itu, etika merupakan cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk dari perilaku manusia yang dilakukan dengan kesadaran berdasarkan pertimbangan naluri dan akal. Jual beli disyariatkannya oleh Allah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan jika kamu dilakukan, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarkanmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, tentang firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Materi kelompok 5 tentang etos kerja dalam bisnis Islam. Pengertian etos kerja itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Sedangkan etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau sesuatu kelompok. Yang kedua, anjuran untuk bekerja keras. Bekerja keras adalah bagian dari akhlakul karimah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan katakanlah, bekerjalah kamu, tentu Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat kerjamu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah At-Taubah ayat 9. Yang ketiga, etos kerja dalam Al-Quran. Etos kerja yang islami berarti bekerja dengan menjunjung tinggi dasar pemikiran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sebuah kepercayaan dan panutan yang tentunya mempunyai pandangan tertentu yang positif terhadap masalah etos kerja. Materi kelompok 6 tentang etos kerja dalam bisnis Islam dan konsep dasar kewirausahaan. Yang pertama, pengertian etos kerja. Etos berasal dari bahasa Yunani yang artinya etos, yang artinya sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu tetapi juga kelompok bahkan masyarakat. Yang kedua, fungsi etos kerja secara umum berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu. Kemudian etos kerja adalah fungsi etos kerja yang pertama, pendorong timbulnya perbuatan, yang kedua, penggairah dalam aktivitas, yang ketiga, sebagai alat penggerak, maka besar kecilnya motivasi yang akan menunjukkan cepat lambatnya suatu pekerjaan. Materi yang ketiga, ciri-ciri etos kerja. Yang pertama, kerja adalah amanah. Yang kedua, kerja adalah akutulisasi. Akutulisasi ini adalah kekuatan untuk mengubah potensi menjadi realisasi. Yang ketiga, kerja adalah ibadah, di mana selain kita beribadah, melaksanakan sholat, dan melakukan amal soleh lainnya. Yang keempat, kerja adalah seni kerja sebagai seni yang mendatangkan kesukaan dan gairah kerja bersumber pada aktivitas kreatif, artistik, dan interaktif. Yang kelima, kerja adalah kehormatan. Kerja sebagai kehormatan memiliki sejumlah dimensi yang kaya. Materi keempat tentang etos kerja dalam perspektif Islam. Perbedaan etos kerja dengan etos kerja Islami terletak pada niatnya. Etos kerja merupakan semangat dan totalitas sikap dalam bekerja. Sedangkan etos kerja Islami merupakan semangat dan totalitas sikap dalam bekerja dan landasan dengan niat lillahi ta'ala
sehingga pekerjaan yang selain mendatangkan materi juga menjadi amal. Yang kelima, karakteristik etos kerja dalam Islam. Yang pertama, iman dan takwa. Yang kedua, niat atau komitmen, bahwa nilai setiap bentuk nilai itu tergantung kepada niat-niat yang dipunyai pelakunya. Jika tujuan tinggi, tujuannya mencari ridha Allah, maka ia pun mendapat nilai kerja yang tinggi. Materi keenam tentang pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan itu entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Maksud dan tujuan kewirausahaan itu, yang pertama meningkatkan jumlah kewirausahaan yang berkualitas, yang kedua membudidayakan semangat wirausaha di masyarakat, yang ketiga memajukan dan mensejahterakan rakyat. Yang kedua, etika bisnis yang berkah. Yang pertama, sedikit untuk banyak laku, yang kedua mudah dan menyenangkan, yang ketiga jujur, yang keempat tepati janji, yang kelima amanah, yang keenam bertadabbur zikir dan doa, yang ketujuh, sedekah berlimpah. Kelompok ketujuh tentang keuntungan dan etika. Yang pertama, konsep laba atau keuntungan dalam perspektif Islam. Keuntungan dalam bahasa Arab disebut dengan ar-rib, yang berarti pertumbuhan dalam perdagangan. Di dalam Al-Mujam Al-Iqtisad Al-Islami disebut bahwa keuntungan merupakan pertambahan penghasilan dalam perdagangan. Keuntungan adalah tambahan dana yang diperoleh sebagai kelebihan dari beban biaya produksi atau modal tersebut. Yang kedua, keuntungan dan etika bisnis yang utama dalam ekonomi kapasitas adalah meraih laba atau profit yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Meraih laba merupakan tujuan dari bisnis itu sendiri, sekaligus merupakan cerminan pertumbuhan harta. Keuntungan akan muncul manakala proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam aksi-aksi bisnis dijalankan. Proses pemutahiran modal dijalankan dengan tepat dan benar agar dapat merealisasikan peranan dalam aktivitas ekonomi. Materi yang ke-8 tentang etika produksi perspektif Islam. Pengertian produksi dalam Islam dan konsep produksi dalam Islam. Yang pertama, pengertian produksi dalam Islam merupakan bagian terpenting dari ekonomi Islam di samping konsumsi, distribusi, dan redistribusi. Produksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempertinggi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Terminologi produksi tidak ditemukan pada nas baik Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, konsep produksi dalam Islam. Produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan suatu barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh para konsumen. Produksi dalam Islam merupakan suatu usaha manusia untuk memperbaiki kualitas diri baik fisik, materi, ataupun moralitas sebagai alat untuk mencapai tujuan syariat Islam. Jadi, suatu produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu produksi yang dibuat berdasarkan syariat Islam tidak hanya untuk memperbaiki fisik, material, dan moralitas, namun juga sebagai sarana dalam memperbaiki kehidupan di akhirat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.